Menghormati azas peradilan cepat, murah, dan sederhana, kami memandang bahwa tidak perlu kami untuk menyampaikan eksepsi. Saya tadi menyampaikan satu hal, bahwa kalau kita lihat dari rangkaian perbuatan yang diuraikan oleh penuntut umum, sama sekali tidak ada satu perbuatan yang merupakan perbuatan pidana. Misalnya. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Terhadap surat dakwaan ya. Nah, yang dieksepsi itu apabila dakwaan itu tidak memenuhi syarat-syarat formil atau syarat material dari satu surat dakwaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 143 KUHP. Kami secara jujur dan harus jujur ya mengakui bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat-syarat formil dan material dari surat dakwaan, sehingga untuk menghormati azas peradilan cepat, murah, dan sederhana, kami memandang bahwa tidak perlu kami untuk menyampaikan eksepsi. Saya tadi menyampaikan satu hal, bahwa kalau kita lihat dari rangkaian perbuatan yang diuraikan oleh penuntut umum, sama sekali tidak ada satu perbuatan yang merupakan perbuatan pidana. Misalnya diundang oleh Sambo kemudian datang ya, kemudian bersama dengan Sambo ini melaporkan ini. Jadi perbuatan lain ya, nggak ada perbuatan terdakwa, bahkan perbuatan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan terdakwa. Bang, itu aja. Kakak kan udah tahu cerita sebenarnya dari Arif Rahman, tapi kenapa masih mendukung? Dari mana dia tahu? Kan Arif Rahman udah bilang sama Kan tadi dari dakwaan kita bisa dengar ya. Kemudian setelah terjadi peristiwa itu, kemudian Ferdi Sambo menghubungi terdakwa melalui telepon. Terdakwa masih berada di Pluit ya. Kemudian dia datang. Begitu dia datang, ada kejadian, ada apa bang gitu kan ya. Dia bilang ada kejadian pelecehan terhadap mbakmu kan begitu. Nah dia nggak tahu apakah cerita yang disampaikan oleh Sambo ini adalah fakta yang sebenarnya atau tidak. Arif Rahman kan udah bilang CCTV berbeda dengan ceritanya. Siapa? Arif Rahman udah bilang sama Haka CCTV itu berbeda dengan skenario itu Sambo. nanti itu lompat gitu. Dan dari awal dulu kan. Dari awal, nah setelah itu baru pertemuan. Nah setelah di tanggal 14 kalau saya nggak salah itu. Tanggal 14 dikatakan bahwa ini berbeda ya, maka diajaknya lah lapor ketemu Sambo. Waktu lapor ketemu Sambo marah ya, dan mengancam kalau sampai bocor ini dari kalian. Nah, marah itu hanya mengatakan bahwa yang nonton ternyata melihat pada jam sekian almarhum itu masih hidup, itu aja. Nah sekarang perbuatan terdakwa ini yang mana kaitan dengan itu? Dia dikatakan obstruction of justice itu apa? Dia kan mendukung skenario Sambo. Kita percaya saja katanya, kata Haka sama Arif Rahman. Untuk menenangkan situasi di mana pada waktu itu kan saya mengacu pada dakwaan, dakwaan sendiri mengatakan begitu ya, bukan kata saya nih. Dalam dakwaan di mana Sambo marah dengan nada tinggi, kemudian termasuk juga kepada si terdakwa, ya udahlah kita katanya, bukan Anda, kita percaya aja lah. Kita loh katanya, udah, termasuk dirinya sendiri. Oke? Motifnya apa sih Pak Henry ikut melakukan pemufakatan ini bersama FS? Dia Motif tidak memusnahkan. Kalau motif jelas disebutkan di sejak awal, setelah peristiwa itu timbul niat. Niat siapa? Ferdi Sambo. Dia tegas sekali. Makanya saya tadi ingin saya menyampaikan supaya dari rangkaian setebal 50 halaman itu, apa sih perbuatan dilakukan oleh terdakwa. Dan saya secara jujur kita sama-sama menyimak isi surat dakwaan. Saya tunjukkan surat dakwaan halaman sekian, alinea sekian, bunyinya seperti ini gitu. Mengikuti perintah menutup-tutupi itu memang ada ketakutan-kah, ancaman, atau memang ini kesadaran sendiri Pak? Peristiwa yang dia bersama dengan si Arif ya, yang datang lapor itu, di situ dengan nada tinggi, pokoknya, kemudian dari itu perintah dari si terdakwa laksanakan sesuai dengan apa istilahnya yang diminta oleh Kadif. Yang diminta oleh Kadif. Ya. Sesuai skenario.
Dia nggak tahu bahwa itu skenario atau apa. Dia nggak tahu. Ya. Jadi bukan atas kesadaran sendiri ya Pak? Enggak. Targetnya sendiri untuk 3 klien Bapak itu dibebaskan atau diringankan Pak? Apa ya? Untuk target dari 3 klien Bapak itu apa? Saya tidak punya target. Saya ingin meluruskan peristiwa yang sebenarnya. Hak dia seperti apa. Kalau ternyata memang dia tidak terbukti bersalah, tidak terbukti salah sah dan meyakinkan dia bersalah, tentunya harus bebas. Itu aja. Pak, ada tanggapan nggak soal sidang etik HK yang belum digelar Mabes Polri, Pak? Sidang etiknya kan belum digelar tuh. Ya, Ada tanggapan soal itu nggak, Pak? lu jangan tanya saya nggak punya kapasitas untuk jawab kenapa belum digelar. Ya. Pak, ada rencana saksi meringankan yang dihadirkan Pak? Ada rencana saksi meringankan? Saksi meringankan dari pihak? Kita lihat dulu saksi-saksi yang akan diajukan oleh penuntut umumnya siapa. Kita baru berkoordinasi siapa yang akan dihadapkan hari Kamis yang akan datang. Ya. Bang Henry, apakah selevel HK ini wajar? Apa? Wajar dikatakan kalau dia nggak mencerna informasi dari turunan atasan itu? Itu udah analisa dan prasangka ya. Saya nggak punya kapasitas tuh. Oh nggak wajar, wajar dong. Nanti debatable itu. Jadi maksud Kita Anda- berdasarkan fakta-fakta aja lah ya. HK relasi kuasa juga menjalankan perintah Verdi Sambo. Haknya bagaimana? Karena relasi kuasa Verdi Sambo dia menjalankan perintah itu. Saya nggak tahu itu. Apa karena takut FS ini Jenderal Bintang 2 gitu ya Pak? Ikut aja. Ya.